Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenden Cicahyuningsi. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang konsep dasar pembelajaran digital. Sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengapa saya mengambil materi konsep dasar pembelajaran digital. Di era pembelajaran digital ini, tentunya kita harus dapat mengikuti zaman. Sebagai pamong, kita hendaknya memberikan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi agar murid merasa lebih nyaman dan senang untuk mengikuti pelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Nah, dengan demikian sudah jelas tugas kita adalah memberikan kenyamanan bagi peserta didik kita dalam pembelajaran. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Konsep dasar pembelajaran digital ini mencakup materi, konsep pembelajaran digital, aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan dokumen, aplikasi presensi online, serta perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Pengertian pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat, sehingga anak didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhan belajarnya dan merasa nyaman. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Selanjutnya, teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Dalam konsep dasar pembelajaran digital juga ada aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual.
Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google Form Education, Rumah Belajar, Office 365, Wiper, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Jadi, kita sebagai guru walaupun berada di kelas online, kita masih tetap bisa melihat anak didik kita walaupun secara maya. Aplikasi penyimpanan dokumen. Pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, atau handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Kemudian kita akan mengenal aplikasi Google Drive, layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online adalah Google Drive. Mari kita perhatikan bagaimana cara kita menyimpan data pada Google Drive. Cara menyimpan data pada Google Drive. Pada gambar pertama, yang pertama kita lakukan adalah membuka Chrome. Namun sebelumnya pastikan kita memiliki akun Gmail. Kemudian kita akan mengakses Google Drive dengan cara login email. Setelah terbuka di sisi kanan atas, ada Google aplikasi, kita klik, maka muncul bermacam-macam aplikasi Google seperti kita lihat pada gambar kedua. Kemudian kita klik aplikasi Drive yang tampilannya seperti pada gambar ketiga. Untuk membuat folder dalam Google Drive, pertama untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Maka akan muncul seperti kita lihat pada gambar keempat. Selanjutnya, klik tombol New Folder dan akan nampak seperti pada gambar 5. Kita bisa memberi nama folder tersebut, kemudian setelah kita ketik, maka kita bisa klik buat atau pilih kreatif. Untuk mengupload file pada folder, kita pilih folder, klik new, akan muncul pilihan menu di sebelah kiri. Kita pilih file upload dan nampak seperti pada gambar nomor 6. Kemudian kita pilih klik open atau buka. Nah, folder yang tadinya kosong sekarang sudah terisi. Nampak pada gambar nomor 7. Bila ingin membagikan file tersebut, kita arahkan kursor pada judul file, kemudian klik kanan, akan muncul seperti pada gambar nomor 8. Nah, pilih share dan muncul seperti pada gambar 9. Jangan lupa kita rubah menjadi viewers agar dapat dilihat oleh orang lain. Maka dengan demikian, kita bisa menyimpan data kita dengan aman secara online. Selanjutnya, aplikasi presensi online. Aplikasi menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Adapun langkah menggunakan Google Form, yaitu pertama kita buka Google Drive. Kemudian kita klik New, selanjutnya New File
Dan terakhir, klik Google Chrome. Pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Tinjauan perbedaan. Penggunaan teknologi. Pada pembelajaran digital, lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone atau HP, laptop, atau PC. Sementara pada kelas luring, memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Dilihat dari tinjauan perbedaan variasi sistem belajar. Pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu secara langsung. Sementara pada kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung. Dilihat dari tinjauan perbedaan lokasi dan jam belajar. Pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa dilakukan di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sementara pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah ditetapkan di sekolah. Terakhir dilihat dari tinjauan perbedaan cara siswa bersosialisasi. Pada pembelajaran digital, sistem belajar daring kan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Siswa akan lebih punya banyak waktu untuk sosialisasi dengan teman sebayanya. Demikian pemaparan saya tentang konsep pembelajaran digital. Di sini saya sudah membuat 5 pertanyaan refleksi. Saya berharap rekan-rekan menjawab soal refleksi ini agar rekan-rekan bisa tahu sejauh mana pemahaman rekan-rekan tentang pembelajaran digital. Silakan scan kode QR di bawah ini untuk menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan saya tentang konsep dasar pembelajaran digital. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.